الله سلام عليك يا رافع الشان والدرج أطفأت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم monggo يا رسول الله سلام عليك يا رافع الشان والدرج أطفأت يا جيرة العالم يا أهل الجود Kaula semangkin bareng oning para terekan pola pas eling ajal ben bateniku mendadak siang malam ma'atam bersama ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a asyani wa darati atfat ya jiratal alami ya uhailal juhdi wal karam mas'ala pate tak bisa ipungkir milana tore sambi ebeker mon benya orang ngucap melarat kenapa boleh betul sekarat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a asyani wa daradi atfat ya jiratal alami ya al-juhdi wal karam mayit pas nangis bentunan aja tak kelar sakit roh etaja seperti badan ki betoli seira kerak kelaban toli ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a asyani wa daradi atfat ya jiratal alami uhailal judi wal laju kiring ke dalam lubang mayit acereng pas minta tolong mayit nang ucap kasih ngusong aja terbenter bulat bingung ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a asyani wa daradi atfat ya jiratal alami ya uhailal juhdi wal karam terakhir paling penting pong-pong ki auditori pecakang lakoh ibadah jak sampai nyimpang lakoh secuba sampun kalebat tore ambuin niat atobat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a asyani wa darati atfat ya jiratal alami ya uhailal juhdi wal karami
Mohon maaf saya tidak bisa berdiri karena kondisi kurang sehat. Kemudian acara pada malam ini pertama tasyakuran atas pembangunan rumah yang baru dibangun. Kata Habib tadi, mudah-mudahan rumah yang barusan dibangun ini dijadikan rumah yang penuh maslahah, penuh barokah dan penuh manfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Kemudian yang kedua, ngiras-ngiru kirim dungo datang abaipun ingkang nami Haji Abdurrahman almarhum serta almarhumah Ibu Hajjah Siti Asia. Mudah-mudahan barokahnya majelis Maulid wa Taklim JMC pada malam hari ini, mudah-mudahan kuburan Haji Abdurrahman dijadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur selangkong panjenenganipun ya Ibu Basiri. Matur nuwun sangat, jazakallah ahsanal jaza fid dini wa dunya wal akhirah. Para hadirin yang kita tunggu-tunggu tausiah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al Habib Muhammad bin Husain Ba'fud. Kula niki asali rada wedi aman bebe. Telung dina kepungkur niku kula disinggung ten WA terus Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1. Maksudnya pekao ngono lho. Kepada pecinta-pecinta Habib Muhammad, nggih, urusan hadiah mangke kula liwat kula mboten napa. Masya Allah, monggo sareng-sareng mirengaken tausiah yang akan disampaikan oleh beliau. Waktu dan tempat kami aturkan. Shallallahu ala Sayyidina Muhammad. Bushra lana ma'syarul islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, saya doakan pulang dari majelis ini dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikerojok rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Panggungnya kosong. Yang saya muliakan, saya hormati segenap para habaib, para asatid, para kawakis yang hadir pada malam hari ini, khususnya guru kita bersama Al Habib Ja'far bin Utsman Al-Jufri, mataan Allah bituli hayatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia Habib Ja'far. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan Habib Ja'far. Amin Allahumma. Al Habib Ahmad bin Syahab, Habib Muhammad Mulakhela, Habib Jamal Al-Jufri, Habib Sekaf Sekaf, dan sedaya para kawakis yang hadir pada malam hari ini, Gus Zainuddin, Gus Hasim, Abna Ya Ihsan yang hadir pada malam hari ini, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, juga khususnya Abah Haji Solihin selaku Sohibul Bait, Sohibul Hajah, yang mudah-mudahan beliau semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Hadirin wal hadirat, JMC JMCiat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah mentakdir kita, mengumpulkan kita di tempat mulia ini dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan Allah masih memberi taufik hidayah kepada kita duduk di majelis ini sehingga kita mumpung hadirin. Di malam ini kita kumpul mumpung, ayo kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala utang piutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah yang belum punya jodoh ditakdirkan jodoh soleh-solehah.
akeh utang ambek pengen rabi. Berat. Mudah-mudahan setelah panjang umur dan sehat walafiat, Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini bulan Rajab yang sangat mulia. Di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala membuka segala pintu ampunannya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat sebesar-besarnya. Nah, tinggal kita. Kita ini masuk bulan Rajab memperbanyak istighfar atau enggak? Kalau kita memperbanyak istighfar di bulan Rajab, insya Allah semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan Rajab ini ada satu kejadian yang istimewa, yaitu Isra wal Mi'raj. Tapi saya tidak bahas Isra wal Mi'raj malam hari ini. Isra wal Mi'raj adalah malam yang sangat mulia buat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3, hadirin yang dirahmati Allah, saya tidak panjang-panjang. Cek langsung sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya akan membawakan satu cerita, insya Allah satu kisah ini bisa membuat ibrah, bisa membawa taklim, membawa hidayah buat kita tatkala kita pulang dari majelis mulia ini. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Diceritakan hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini cerita sangat menarik. Ada seorang crazy rich, semerap crazy rich sampai. Nopo crazy rich? Orang kaya, kayanya tajir melintir luar biasa. Kalau gak salah namanya Yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin Sin. Ada orang yang kaya raya hadirin sangat luar biasa, cuma ngapunten. Orang ini kena stroke hadirin. Wes kasih do Yasin wis sakno. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan Yasin sehat walafiat. Istiqomah, jumro tapi. Ada orang kaya raya ngapunten kena penyakit stroke hadirin. Stroke. Dan yang kena stroke ini dari pusar sampai kaki hadirin. Otomatis jimatnya ya kena stroke. Bahaya. Kena stroke mulai pusar sampai kaki. Jimatnya pun stroke. Istrinya 3. Tapi ya bagaimana, kaya raya tapi tidak bisa menikmati. Akhirnya orang ini sowan ke kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang ini sowan ke kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Oh iya Pak, ada apa? Kiai, saya ini orang kaya raya. Saya orang terhormat kiai. Tapi ngapunten kiai, saya sekarang kena stroke ya. Mulai dari pusar sampai kaki stroke kiai. Hadza kiai juga stroke jimat saya. Apa kiai yang harus saya lakukan ini gimana? Kiainya bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan hadis sama kiai. Dawu mardokum bisodakoh. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Gitu kiai ya. Apa yang harus saya lakukan? Apa kiai biar saya sembuh ini? Pertama, kata kiai, bangunlah masjid. Karena masjid ini tempat kesenangan Allah di bumi ya, masjid sudah. Kalau kamu bangun masjid, di situ ada orang sholat, ada orang ibadah, kamu dapat saldo pahala terus. Gitu kiai ya. Bismillah bangun hadirin, set sudah semua. Masjid sudah jadi, bukan malah sembuh, tambah sakit ya. Datang ke kiai, kiai 2M kiai. Bangun masjid saya, tidak sembuh kiai. Gimana? Jangan kecil hati, kata kiai itu. Ulama itu harusnya seperti itu, tidak gampang ngedonkan umat. Jadi tetap dimotivasi terus. Jangan kecil hati. Gimana kiai? Yang kedua, bangunlah kamu pesantren. Karena di pesantren itu ada anak yang belajar, ada orang yang mengajar. Ini muamalah seperti ini adalah kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW. Bangun pondok. Gitu kiai ya, bangun hadirin. Singkat cerita, bangun pondok selesai, tidak tambah sembuh, tambah sakit lagi. Kiai, gimana sih kiai? Saya sudah bangun masjid sudah, pondok sudah, kok masih sakit gimana? Wes ini yang terakhir kata kiai. Kalau kamu tidak bisa, saya angkat tangan sudah. Ya sudah bisa sembuh sampean sudah. Oh, jangan ya. Istri masih 3, mau nambah 1 lagi nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, kamu santuni janda dan anak yatim.
Karena jikalau kamu memperhatikan anak yatim, kamu bakal dicintai Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Perlu diketahui, arsy-nya Allah itu bergoncang karena dua perkara hadirin. Yang pertama, karena kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Fahtazal arsyu toroban wasdibsaro, ditiba kita sering baca. Dan yang kedua, arsy-nya Allah itu bergoncang karena tangisan anak yatim. Jadi hati-hati. Ini orang sama kiainya, sama gurunya disuruh nyantuni anak yatim dan janda. Sudah anak yatim dikelompok nol semuanya, disantuni. Jandanya juga gitu, bukan hanya disantuni, dinikahi pula. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya sudah semua gak sembuh-sembuh, datang ke kiai-kiai, angkat tangan saya sudah, nyerah kiai sama saran sampean, gak sembuh-sembuh saya tambah sakit. Ya sudah wis, mudah-mudahan Allah Ta'ala ngasih kamu petunjuk. Pulang akhirnya hadirin, masuk kamar, dikunci kamarnya, dia doa, nangis, ngangkat tangan, ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, saya tidak mengingkari sodakoh ya Allah, sodakoh itu pahalanya sangat besar, fadilahnya sangat luar biasa. Tapi ya Allah, jikalau saya sembuh, nah ini nazar dia. Nah ini JMC harus tahu, kalau orang sudah mentok nih, gak ada jalan, insya Allah kalau nazar, dia nazar berjanji kepada Allah untuk melaksanakan sesuatu, insya Allah dipermudah, tapi kadang-kadang melakukannya itu susah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang ada orang nih, misal minta doa kepada para habaib, minta doa ke Habib Ja'far, Beb doakan Beb, mudah-mudahan urusan saya lancar, kalau lancar saya akan membantu pondok pesantrennya Habib Ja'far, misal seperti itu. Kalau seperti itu terus tidak dilakukan, itu dosanya luar biasa, itu bakal berlipat-lipat dosanya. Kadang urusannya sudah goal tapi lupa. Nah nazar ini solusi terakhir, tapi harus dilakukan. Nah ini orang nazar yang stroke itu, ya Allah ya Rob, saya nazar kepadamu ya Allah, jikalau saya sembuh ya Allah, saya ngasih anak setan 50 juta ya, ngasih anak setan 50 juta. Akhirnya tidur dia, subhanallah, ketika tidur, bangun tidur, sembuh hadirin, sembuh, sehat walafiat, tidak ada sakit, loncat-loncat dia, waduh seneng, ambil nyanyi-nyanyi dia. Istrinya buka pintu, Mas kenapa Mas? Kamu nanya, seneng ini, berbunga-bunga ini, bukan jadi sad boy ini, orang seneng ini. Ma, gak usah khawatir Mas, saya sudah sembuh. Sekarang arek-arek sak kampung mak kelompokno tukokno lato-lato kabeh malah. Allahumma sholli ala Muhammad. Seneng dia loncat-loncat. Wah, seneng. Lupa dengan nazarnya tadi. Ke kiai dia. Kiai, sembuh Kiai. Ini saya mau akad lagi nih, istri saya 3, 4 ini udah lagi. Sembuh saya. Kiainya tembus pandang ini. Kiai zaman dulu ngerti, tembus matanya. Kamu ada nazar apa tadi malam? Kata kiainya. Oh iya, ngekei anak setan 50 juta. Waduh ya apa ini? Ya Kiai, saya nazar tadi malam ngasih anak setan 50 juta. Gimana Kiai ya, saya sudah nyebut ini gimana? Jangan kecil hati kata Kiai. Memang ada di beberapa perkataan ulama, anak setan kiasan aja, cuma kiasan. Kalau orang melakukan hal seperti ini mungkin bisa disebut anak setan. Cuma kiasan saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama kata kiai ini, jikalau kamu ingin menebus nazarmu, yang pertama cari orang di masjid yang dia setelah sholat langsung berdiri tanpa berzikir. Orang kalau sholat langsung berdiri tanpa zikiran, itu berarti anak setan. Rupanya kata, wahai para anak setan, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada orang sholat langsung berdiri, itu anak setan, kasih 50 juta, nazarnya selesai. Gitu Kiai ya gitu. Ini orang hadirin parkir sepeda motor depan masjid bawa uang 50 juta. Petentang-petenteng. Endi anak setan ini. Endi. Ketika itu ada anak yang sholat langsung berdiri, kepingin lari dari masjid. Nah, ini yang saya cari. Didatangi akhirnya, mas ini mas, kenapa kok keburu-keburu? Iya, saya ini buka konter. Di konter saya kalau sekarang ini rame-ramenya banyak anak beli paketan, main Mobile Legends dan sebagainya. Mas, jangan pergi dulu, saya ini punya hadiah 50 juta buat sampean. Kalau sekarang mungkin diterima, waduh matur suwun, nangis-nangis. Orang dulu enggak, diteliti dulu.
Oh enggak, ini uang curian atau uang gimana, saya enggak tahu asal-muasal uang ini gimana. Akhirnya orang ini mengatakan, Mas, saya itu sakit stroke. Nah, saya nazar kalau saya sembuh saya ngasih anak setan 50 juta. Nah, sampean anak setan yang saya cari-cari. Sampean ya, ini persis ini sampean ini. Loh kok bisa saya, ciri-cirinya gimana? Nah, kata guru saya, orang yang setelah sholat langsung berdiri tanpa zikiran, itu anak setan. Nah, itu adalah sifat sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, kurang ajar sampean. Nah, orang dulu marah hadirin kalau harga dirinya di seperti itu kan. Wes ini sampean bawa 50 juta. Enggak butuh saya 50 juta. Ini orang balik ke masjid zikiran lagi la ilaha illallah. Sampai gini-gini toh tapi enggak, mulutnya enggak berzikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Zikiran akhirnya ahli zikir ya Rasulullah. Datang ke kiai, anak setan tobat kena saya. Zikiran langsung kiai. Ini gimana solusinya kiai? Nah, jangan kecil hati. Yang nomor 2, cari anak yang durhaka kepada ibunya. Anak yang suaranya lebih besar daripada ibunya itu durhaka sudah. Cari anak seperti itu anak setan berarti. Gitu kiai ya. Iya. Keliling dia jadi sepeda motoran, nyari-nyari keliling sudah. Akhirnya nemu di pinggir jalan anak yang debat sama ibunya, Bu. Tukokno paketan, Bu. Loh sabar nak, ibu lan oleh arisan. Loh sabar nak, sabar. Nggak ada uang, waduh kurang ajar sama ibunya. Nah, ini anak setan ini. Saya cari di Shopee, Tokopedia, nggak ada, adanya di sini. Dipanggil akhirnya, nak sini, nak ada apa? Ibu saya itu pelit sama saya. Sudah tak kasih 50 juta buat kamu. Tunggu, ini uang dari mana? Asalnya apa? Ini uang nih buat sampean karena saya nazar kalau saya sembuh saya ngasih anak setan. Sampean anak setan berani sama ibunya itu anak setan. Kurang ajar sama dibalik no. Lari ke ibunya minta maaf nangis. Akhirnya singkat cerita jatuh ke kiai lagi. Kiai, 2 anak setan tobat di tangan saya. Kon tadi ustaz malen kata kiai. Cocok awakmu dadi dai. Tobat kabeh anak setan ngene kon. Gimana ini kiai? Waduh, berat saya ini. Sudah 2 anak setan tobat di tangan saya. Gimana kiai? Wes yang terakhir kata kiai. Kalau kamu tidak bisa, kamu tidak tembus, kamu bakal sakit stroke lagi. Lu jangan kiai. Ini baru stamina baru kuat nih. Kayak paku bumi nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir kata kiainya, yang terakhir kamu cari orang yang medit, orang yang bakhil, orang yang tidak mau keluar, maksudnya keadaannya mampu tapi genggam, bisa tapi dia tidak mau nolong, meditnya luar biasa. Cari, ya itu anak setan yang terakhir. Sudah. Kalau kamu tidak lolos sudah, ini bari minkum, sudah saya lepas dari kamu. Gitu ya. Akhirnya lari hadirin, dia naik sepeda motor keliling nyari sopo wong medit ini. Dia sudah keliling kota capek seharian nyari warung, lapar mau makan. Subhanallah, di warung ada satu mobil mewah parkir, mobilnya Sigra atau apa, ada mobil parkir gitu. Ada satu orang pesen di warung, Bu, ada satu orang pesen. Ini ada orang kaya raya ini juga. Bu, saya mau beli rawon Bu satu. Oh iya, rawon 17.000. Kalau gak pakai kuah berapa Bu? Daging aja. Kalau daging aja 10.000 Mas. Nasinya separuh Bu, berapa kalau nasi separuh? 7.000 Mas. Nah, saya nasi separuh tanpa daging cuma kuah aja, berapa Bu? 6.000 Mas ya, 6.000. Tempe satu berapa Bu? Tempe satu nak 4.000. Nah, ditugel aja tempe saya. Dibagi 2, saya beli separuh aja berapa Bu? 2.000 nak. Nah, itu cocok saya. Minumnya ada apa? Sprite, Fanta, Mixway atau apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Minumnya ada apa Bu di sini? Ya itu nak ada semua. Yes Bu, saya air putih saja wis nak neko-neko. Air putih saja saya. Gitu nak ya sudah. Kerupuk satu berapa? Kerupuk satu 2.000. Separuh aja 1.000 Bu ya. Iya wis, iya. Ibunya angkat tangan sudah, nyerah. Makan, nah ini orang yang saya cari ini, wong medit ini. Orang genggam ini, orang medit ini.
Tidak duduk berdua. Mas, sampean ini mau saya kasih hadiah. Hadiah apa, Pak? Saya kasih sampean uang 50 juta. Lu. Ada apa? Nah ini takut dia. Dia kalau ngomong mau ngasih anak setan, takut ini tobat juga. Akhirnya pelan-pelan ngomongnya, Mas, saya kasih ini uang, ini hadiah. Iya, kenapa? Karena sampean kurang keras. Tak kerungu Mas, anak setan, Mbak, anak setan sampean. Lu kok bisa anak setan? Gimana? Saya nazar kalau saya sembuh, saya ngasih anak setan 50 juta. Nah, kata guru saya, ciri-ciri anak setan itu orang yang medit, orang yang bakhil. Nah, sampean ini adalah anak setan, kata guru saya. Gitu ya. Ya wis, saya terima 50 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya dia lari pulang ke gurunya. Guru, Kiai, alhamdulillah, ternyata anak setan sesungguhnya adalah orang yang Allahumma sholli ala Muhammad. Sembuh dia, akhirnya sehat walafiat. Nah, dari cerita ini kita bisa ngambil kesimpulan, hadirin. Jikalau kita bisa, kita mampu, jangan nunggu kaya. Kata Nabi Muhammad SAW, khairu sodako indal fakoh. Sebaik-baik sodako itu ketika kita keadaan kepepet. Dan matematika kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lain. Kita mungkin punya 100.000, kita kurang ke 50.000 untuk pembangunan pondok dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala itu bakal ganti berkali-kali lipat. Bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 10 juta dan lain sebagainya. Karena barometer barokah itu tidak bisa kita ukur dengan kepala kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berdoa mudah-mudahan JMC dan semua yang hadir pada malam hari ini dijadikan orang dermawan semuanya. Dijadikan orang sugih sing dermawan semuanya, insyaallah. Amin Allahumma. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa hadza minni wal afa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadza Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju dari sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sama yang menjadi satu itulah Indonesia. Aku berjanji padamu tujuh tanah air Indonesia. Bulan bahagia kaya Marino, sing awe-awe. Bulan bahagia kaya Marino, sing awe-awe.
Indonesia.